warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal usini wa iyyakum bi taqwallah fi kulli waqtin wa hin la'allakum minal faizin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah. Rahimahullah. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan beranjak dari Ramadan ini, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ketika mendekati Idul Fitri, kita pasti menemukan dengan pengumuman dari takmir masjid bahwasannya takmir masjid ataupun panitia ataupun unit yang telah ditunjuk langsung oleh kantor urusan agama menerima zakat, infak dan sedekah, yang mana sudah terbiasa diumumkan 10 hari ataupun 15 hari menjelang Idul Fitri. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap seluruh orang yang beriman, artinya seluruh orang Islam yang beriman, untuk mengerjakan salat, wa aqimus salat wa atuz zakat, dan mengeluarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah berserta orang-orang ruku', bermakna berjamaah. Artinya yang akan digarisbawahi adalah perintah zakatnya. Perintah zakat dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah untuk seluruh orang yang beriman, baik miskin ataupun kaya, mampu ataupun tidak mampu, wajib mengeluarkan zakat, khususnya adalah zakat fitrah. Wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik mampu ataupun tidak mampu, miskin ataupun kaya. Itu perintah secara garis besar. Ketika kita membahas ulang bahwasannya bagaimana dengan orang yang miskin ataupun orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, jangankan mengeluarkan zakat, untuk makan saja, untuk kehidupan sehari-harinya saja mereka tidak mampu. Maka dari itu alim ulama mengkaji hal ini sehingga menghasilkan sebuah ijtihad bahwasannya ketika orang yang tidak mampu, katakanlah fakir miskin, kita katakan fakir miskin, orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, makan pun tidak mampu, dilihat dan ditinjau ketika malam ataupun menjelang Idul Fitri, satu hari menjelang Idul Fitri, malam takbiran yang pertama. Yang kedua, pas waktu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, sebelum sholat Id. Ketika sebelum sholat Id ia memiliki harta yang mencukupi untuk rumah tangganya, untuk dirinya, untuk anak dan istrinya, lalu kemudian ada sedikit harta yang ternyata kalau dinilai itu bisa mengeluarkan zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Dan hadirin rahimakumullah, ada yang bertanya, bolehkah mengeluarkan zakat
di awal-awal Ramadan. Kita buka kitabnya di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah hafiz Quran, beliau juga muhaddis, ulama internasional, ulama Indonesia tapi internasional, bukan lulusan baru-baru. Beliau adalah ulama yang sangat populer di kalangan zaman dulu. Di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 176 dikatakan, walhasil anna lil fitrati khamsatun awqat. Walhasil sesungguhnya zakat fitrah itu berada di 5 waktu. Zakat fitrah itu berada di 5 waktu. Yang pertama waktu jawazin, waktu boleh. Artinya wahwa manibtada Ramadan fa innahu yajuzu ta'jil yang manibtada'i. Artinya waktu boleh ini boleh ketika mulai puasa Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai selesai Ramadan. Itu adalah yang dimaksud dengan boleh dari awal. Artinya mengeluarkan zakat fitrah itu boleh dari awal, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sekedar ngantosan saporet, itu istilahnya. Yang kedua, setelah waktu jawaz, yang kedua adalah waktu wajib. Nah, waktu wajib di sini dikatakan wa huwa bi idraka juz'in min Ramadan wa juz'un min Syawal. Yaitu barang siapa yang ketika dalam istilahnya malam takbiran Ramadan, terakhir Ramadan, malam takbir lah. Malam takbir yang ada kehidupan di sana. Yang ada kehidupan. Artinya yang ada kehidupan di sini bermakna ketika seorang perempuan mengandung 4 bulan, ada kehidupan tadinya, berdenyut, nyejekan, gitunya bayinya, maka itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ataupun apalagi sampai lahir di malam Idul Fitri, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ono lamun berdenyutnya di tanggal hiji mah, itunya di tanggal hiji mah, itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini adalah batas terakhir ketika malam takbir ternyata kandungan hingga batas waktu 4 bulan ataupun lebih berdenyut, ayam mulisik gitunya, ada gerakan gitu, itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu wajib. Yang kemudian setelah waktu wajib adalah waktu nadabun. Waktu nadabun artinya di sini nadabun itu waktu sunat. Nah, waktu sunat nanti iraha senang ngeluarkan zakat. Waktu sunat akan tetapi pahalanya mendapatkan pahala wajib. Waktunya sunat, pahalanya wajib, yakni ketika sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri adalah waktu sunat, tetapi pahalanya mendapatkan pahala wajib. Bolehkah mengeluarkan di sana? Boleh, silahkan. Akan tetapi harus sendiri-sendiri mungkin. Sebab kalau panitia berpatokan ke sana, misalkan unit masjid berpatokan ke sana, seluruh jemaah mengeluarkan zakatnya pada hari itu, maka tidak akan tersalurkan. Maka itu dari unit sudah sepakat H-2 ataupun H-1 zakat disalurkan kepada mustahik dari para muzaki. Enaknya seperti itu. Hayang wajibna cenah ge ustad mangga punya lira we pasikeun kitunya bade ka saha ketika anu mustahik anu 8 asnaf. Lalu setelah itu ada waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika selesai sholat Idul Fitri hingga terbenamnya matahari pada waktu itu. Selesai sholat Idul Fitri baru ingat belum mengeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkan zakat, tapi hukumnya yang tadi jadi makruh. Kalau sebelum sholat id, hukumnya waktunya sunat, hukumnya wajib, pahalanya wajib. Kalau setelah sholat id, hukumnya wajib, pahalanya jadi
makruh, tapi tetap kudu dikeluarkan zakat nama, gitunya. Lalu kemudian ada waktu haram mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat waktu haram. Waktu haram mengeluarkan zakat yaitu ketika setelah terbenamnya matahari sholat Idul Fitri. Setelah terbenamnya matahari, janten hari berikutnya baru inget dah, namanya inget, aduh acan ngaluarkeun zakat. Acan ngaluarkeun zakat, hilap gitunya. Tapi baru ingat, maka wajib juga di situ, wajib mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya wajib, tapi pahalanya haram. Tapi wajib mengeluarkan zakat. Ini adalah perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian ada lagi yang bertanya, bolehkah zakat fitrah disalurkan ke masjid ataupun fasilitas umum ataupun fasilitas sosial? Maka haram hukumnya. Haram hukumnya zakat fitrah dilimpahkan terhadap fasilitas masjid, madrasah ataupun untuk pembangunan yang lainnya, kecuali dari ijma ulama adalah mengambil dari zakat mal. Alhamdulillah unit UPZ Masjid Al-Huda telah sesuai dengan syariat dan insya Allah akan disalurkan terhadap mustahiknya. Dan kepada Bapak Ibu yang belum mengeluarkan zakat, silakan untuk datang ke sekretariat DKM Al-Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.